Tes, tes. Tes tes. Ada? Kedengaran tuh. Ada bang. Ada. Ada yang masuk. Oke, jadi saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini kita akan respon Sima lagi yang ke berapa Mat? 4 kayaknya ya? 4 atau 5? Masa ya? Ya, Empat, segitulah. Empat. Ya, pada respon kali ini kita akan membahas perulangan lagi nih. Tapi kemarin kan while, sekarang satunya lagi ada for. Nah, for ini akan dijelaskan oleh Rahmat Arafi ya, Mat. Oh iya dong. Jadi boleh perkenalkan dulu, Mat. Oke, kenalin nama aku itu Rahmat Alara Fitrikada. Kalau kan yang kelas 04 udah tahu gue ya, udah tahu aku ya. Ya aku PJ-nya kelas 4404. Nah, kalau di Seva sih si aku tuh sebagai mentornya divisi game development. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau masuk Ceva, bakal ketemu Rahmat ya, Mat. Oh, jelas. Yang suka main game mungkin bisa bikin game bareng Rahmat ntar. Jadi mau langsung aja, Mat? Langsung aja lah, begitu. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan, Mat. Silahkan. Udah kelihatan nih, udah sharing belum? Udah. Ntar ya, gue buka ya. Nih. Nah, kali ini itu materinya itu jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang apa yang namanya itu for loop. Pokoknya loop juga kayak kemarin tuh kan kita udah belajar while sama do while nih. Kali ini kita bakal belajar for loop. Nah, aku harap sih kalau kita respons ini kalian tuh bisa paham sih apa sih basic atau dasar for loop tuh kayak mana dan fungsinya for loop dan for each loop itu apa. Nah, awalnya tuh for loop. Apa sih for loop? For loop itu salah satu dari jenis 3 loop di Java. 3 loop Java ini ada for, ada while, sama do while. Nah, for loop ini itu agak beda tuh dengan do while ataupun while dari anatomi atau struktur kodenya ataupun penggunaannya. Nah, for loop ini itu bisa kita pakai nih, kita bisa gunain apabila kita sudah tahu si program yang kita inginkan itu mau ngulang berapa kali. Nah, dengan melakukan iterasi khusus sesuai dengan syarat. Nah, misalnya kayak apa sih? Kalau berapa banyak itu misalkan nih, aku mau ngomong halo banyak 10 kali. Nah, dengan for loop kita bisa nampilin halo sampai dia banyak 10 kali. Nah, kalau contoh simpelnya sih kayaknya kayak gitu ya. Nah, jenis for loop itu ada 2 nih. Ada yang normal. Nomor for loop itu. Nah, ada yang normal, ada yang array for loop. Itu disebutnya dengan for each. Nah, for loop versi normal itu digunakan untuk melakukan perulangan secara umum. Jadi kita nggak harus nganu si array untuk ngelakuin ya misalnya kalau kita cuman mau nampilin sesuatu aja ya bisa kita pakai for loop yang normal. Nah, kalau yang for loop array walaupun kita bisa pakai for loop normal tapi enaknya sih pakai yang for each loop. Nah, perulangan ini kita bisa pakai di array list atau Java collection lainnya. Sebenarnya Java collection tuh banyak ya, nggak cuman ini aja, nggak cuman ini aja. Nah, ngomongin tentang array, apa sih array itu sebenarnya? Nah, array itu adalah sebuah variabel. Kan kita biasanya kenal tuh variabel kayak integer, angka sama dengan apa. Nah, kan yang integer angka itu variabel tuh. Nah, array itu sebuah variabel yang menyimpan banyak data dengan tipe yang sama. Kalau kita misalkan pakai integer angka,
kalau kita pakai array, jadi kita bisa nyimpan banyak integer di dalam satu variabel, nggak kayak di variabel biasa. Nah, array itu menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Nah, misalkan nih, kita ada array, string array. Nah, ini array ini isinya string. String ada nih, string yang urutan ke 0, urutan 1, urutan 2, si Linda, Agus, dan Santi. Nah, setiap elemen didatakan dalam satu kotak. Nih, ini satu kotak, ini satu elemen, ini elemen 2, elemen 3. Nah, kalau di Java itu, urutan indeks itu dimulai dari 0. 0 itu yang paling pertama. Nah, dan selanjutnya. Kalau misalnya kita lihat ini, yang urutan terakhir itu indeks kedua. Tapi kita lihat nih urutan 3, tapi dia indeks kedua. Nah, kalau bentuk codingannya itu, array dapat diisi dengan dua cara. Cara pertama itu kayak ini, integer. Terus ada tanda ini nih. Terus kita sebutin apa nama variabelnya, misalkan integer. Nama variabelnya array of number. Nah, ini curly bracket, ini nyebutnya curly bracket. Nah, curly bracket kita masukin 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini berarti si array-nya itu punya 5 elemen. Yang elemen itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Atau cara kedua, kita bisa ngisi elemen array dengan for itu sendiri. Misalkan nih, kita mengisi array yang dua variabel namanya array. Nah, ini integer yang kita isi dalam sini itu 5. Di sini itu adalah jumlah elemen yang bisa jumlah elemen di dalam si array ini. Nah, kita gunain for loop. Pokoknya begini caranya, itu bisa begini. Nah, anatomi for loop itu sendiri kita udah lihat kan, tapi kita akan jelasin, aku jelasin lagi nih. Ini anatomi itu bentuknya seperti ini. Nah, ini itu inisialisasi kondisi awal. Jadi misalnya kita ingin pakai si i, itu bakal ngaruh di sini. Nah, batas perulangan itu bisa kita sebut juga dengan syarat perulangan. Nah, misalkan kita ingin ngulang si for loop ini, kita ingin ngulang nih si kotak ini dalam ini. Nah, ini namanya update iterasi. Update iterasi itu kalau di while kita misalkan mau ngomong halo gitu ya, kita harus lebih panjang lagi dari codingan si for ini. Nah, misalkan nih ada kayak integer 1 sama dengan i itu 0, i kurang dari 5, dan i pasti tambah setiap perulangannya. Terus kita ngeprint si i. Nanti outputnya tuh begini kelihatannya nih. Dari 0, 0 dulu, 0 di print, ntar ditambah lagi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau anatomi untuk for each itu hampir sama, cuman dia bedanya di sini nih. Di sini kita deklarasikan sebuah variabel. Nah, yang nanti si variabel ini bakal nampung apa isi elemen dari sebuah indeks dari si array ini. Nah, ini itu array. Di sini kita taruh array-nya. Nah, ini bodinya nih. Misalnya nanti untuk perulangan pertama nih, dia kan belum ada isi. Nanti diisi dengan yang paling kiri di sini. Paling kiri nanti di print 0, terus di print lagi 1, ambil lagi 2, 3, dan seterusnya. Kapan sih kita harus memakai si for atau for each ini? Kalau for itu, kalau itu biasanya digunain pada saat satu, dia tuh kamu mau melakukan perulangan dengan syarat atau batasan sudah kita ketahui. Ya, bisa lihat tadi yang di ini tadi ya. Tuh, ini batasan sudah diketahui, syaratnya sudah diketahui. Dan juga ingin melakukan perulangan dengan pattern yang pasti.
syarat berupa array atau Java collection. Kalau kita lihat cara kerjanya itu gimana sih for loop? Pasti ini mulai loopnya. Terus kita inisialisasikan si itunya tuh yang di sini nih. Nah, terus kita cek apakah kondisi itu nih. Kondisi I apakah true apakah false. Sama true, lakukan sesuatu itu berarti di sini ini sesuatu yang harus dilakukan. Terus update lagi. Kalau di for tuh update-nya di sini I nambah dengan 1. Itu juga terusnya sampai dia menghasilkan no atau menghasilkan false. Maka loop itu bakal berhenti. Nih, contoh misalkan buatlah sebuah program untuk mencetak angka 0 sampai 5 menggunakan for loop. Nah, kita outputnya ini, terus ini kita coba yang pertama nih ya, buat sebuah program untuk mencetak angka dari 0 sampai 5 dengan for loop. Ini benar kita pakai ini terus ya. Gua komen aja dah. Nih, aku komen nih. Buat lagi. Nah, yang pertama tadi apa nih? Program untuk mencetak angka dari 0 sampai 5 menggunakan for loop. Bagaimana caranya? Nah, kita langsung aja nih pakai for loop. Kalau di IntelliJ itu dipermudah dengan adanya langsung begini. Nah, bagaimana sih cara ngeprint 0? Kalau misalnya kita begini, dia nggak bakal bisa ngeprint 5. Karena syaratnya itu I kurang dari 5. Berarti ketika I 5, maka itu si loop bakal stop. Caranya untuk ngeprint 5 juga dari 0 sampai 5 adalah menambahkan sama dengan. Nah, ini bacanya I kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti kalau I itu kurang dari atau I itu sama dengan 5, ketika I sama dengan 5, dia tetap jalanin si for loop-nya. I kita ngeprint nih. Nah, kalau ini berarti harusnya ngeprint itu terus. Enak sih. Nah, ini enggak itu ya. Enggak aku ituin ya. Misalnya udah nih gue buka di project baruan dah. Mat, dibesarin Mat. Apa? Oh itu ya. Tampilannya ya. Taruh gue itu tuh. Project. Biar bisa jalan. Nah, ntar dulu dah. Aku zoom dulu. Gue stop sharing dulu. Oke, tunggu.
Besarinnya di ini, Mat, di file kiri atas kiri, terus ada preference, settings, preference, di situ ada zoom, cari aja zoom. Settings atau preference, ada zoom. Lu search aja zoom gitu, nanti ada yang ada nggak? Sorry, Mat, masih ke mute, Mat. Udah boleh ulang lagi. Terus ya, mana tadi ya? For each. Nih, misalkan kalau kita nggak nambahin sama dengan di setelah ini, bukan tidak kurang dari sama dengan, maka dia hasilnya 4 tadi. Nih, beneran hasil tuh 4. Beda kalau kita nambahin sama dengan. Kita nambah sama dengan, tuh. Dari 4 ke 5. Itu soal yang, kalau yang soal kedua, itu dia kita pakai array. Nah, sebelum ini berarti kita harus mendefinisikan si array itu. Misalkan array ini. Kita mendefinisikan kalau di itu, array. Kan dia langsung ada isinya. Maka kita langsung saja membuat cara yang pertama, yaitu dengan curly bracket. Nol, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba, sekarang kita coba kalau pakai si for each. For each integer misalkan. I. Nah, array-nya itu pakai si array. Nah, apa ini merah nih? Atau dia pakai ini. Pak short. Oh iya kurang. Aduh, kurang malahan. Nah, kita short si I. Nah, kita coba run. Nah, kalau di array, si ini kerja sebagai penampung setiap elemen yang ada di array. Misalkan di giliran pertama tuh, I nampung si elemen 0, dimasukin di print. Selanjutnya I nampung 1, di print lagi, nampung 2, dan seterusnya dah. Nah, 3 itu gak lumayan nih. Buatlah sebuah program for loop untuk mencetak segitiga siku-siku menggunakan simbol bintang. Misalkan input 4, outputnya dia akan terjadi begitu. Nah, ini kita lebih enak pakai si for. Nah, ketika nah, kita buat scanner.
Nah, ini misalkan si I itu udah sama itu masuk, kurang dari sana masuk. Sama kita coba dulu dengan cara bintang nih. Kalau bintang gimana sih kalau kita cuman ini aja? Kita coba. Oh, ternyata tidak yang masuknya. Oh, ternyata salah nih. Apa nih salahnya? Dia nggak muncul tuh. Nah, di sini kan dia I kurang dari satu kali masuk. Setiap kali dia harus di print. Apa yang salah kira-kira ya? Nah, sini masuk ke kepake. Masuk cuma di sini. Hmm, tapi aku sudah agak lupa dengan ini. Andre, mau ganti Andre? Wait, bentar. Input ini udah masuk. Oh iya, belum gue input ya? Iya, iya. Kenapa? Lupa. Nah, Oh ya, kalau itu bit belum 4 di-stop nih, tadi. ini harus begini. Nah, kita tes pertama nih. Masuk 4. Nah, ternyata ngeprint cuma bintang ini doang yang di print. Gimana caranya? Kalau nggak salah itu, kita pakai for lagi. For di dalam for ini namanya. Nah, yang ini namanya C. C itu kurang dari I plus 1. Coba kita, apa ya? Ini namanya, coba tes nih. Wah, ternyata salah juga sih. Nah, caranya biar ini bakal nggak ngeprint nih. Bakal apa sih nggak bisa ngeprint. Karena di sini ya, kalau kita lihat dia bakal ngulangin for lagi. Setelah masuk for kita ngulangin for lagi. Banyak orang tuh dengan caranya terus. Nah, kita lihat tuh dia bakal jadi segitiga itu. Apa sih? Harus ada for di dalam for. Nah, kalau di codingan ini for pertama itu digunakan untuk ngeprint per baris. Karena ini T, loop yang kedua ngeprint yang ini, loop yang ketiga ngeprint yang ini, loop yang keempat ngeprint yang ini. Nah, itu for loop yang di luar. Itu tugasnya for loop yang di luar. Nah, tugasnya for loop yang di dalam tuh ngeprint si bintang nih. Misalkan yang for loop di perulangan pertama si I tadi kan 0 tambah 1 J 0, dia si I nya 1, maka bisa ngeprint langsung. Terus lanjut ke kedua, pas keduanya kan si I tuh jadi 1, pas di sini ya I tambah 1 2. Nah, sedangkan ini 0, maka dia bakal ngulang sebanyak 2 kali untuk ngeprint si ini. Jadi di sini keprint 2. Itu juga selanjutnya pas si I itu 2, di sini jadi 3. 3 kan si J itu kurang dari 3 kan. Maka dia bakal itu lagi, apa sih namanya? Ngulang sebanyak 3 kali untuk ngeprint si bintang. Yang terakhir, ketika I itu 3, di sini dia bakal jadi 4.
Nah, dia bakal ngeprint sebanyak 4 kali. Nah, ketika I itu sama dengan 4, kan yang masuk tadi 4, dia nggak bakal ngulang. Kalau ini nggak ngulang, ini juga nggak ngulang, otomatis. Nah, misalkan nih, ada komputer bekerja sebagai sistem biner. Ini ada soal lagi nih. Komputer bekerja menggunakan sistem biner. Buatlah program yang meminta sebuah bilangan bulat n. Lalu, menampilkan representasi bilangan tersebut dalam biner. Itu soal kedua. Kalau yang soal yang ini udah dibuat nih kodenya. Ini di bilangan biner itu seperti ini. Kita copy aja ya. Nah, di sini kita replace. Langsung replace. Nah, jadi caranya itu ya pertama apa yang diminta soal pertama itu minta bilangan bulat n. Nah, ini kita buat, kita nentuin si tem ini nanti fungsinya untuk apa sih namanya dia itu, untuk nampung nilai yang ini tadi, bakal digunain di kode ini. Nah, misalkan kita jalanin biner 2 misalkan. Nah, binary-nya itu 1 0. Apa? Kita 2. Ini masuk 2 nilai masuk dalam tem. Maka di sini bakal ngelakuin si dual. Dual itu bakal ngelakuin ini kode tem. Nah, tem ini tadi yang ini kita masukkan tadi itu kita pow. Pow ini itu salah satu fungsi bawaan di Java yang fungsinya itu untuk apa sih namanya itu, dia perpangkatan lah, itu kita gunain untuk perpangkatan. Di perpangkatan, nah di sini i, di mana tadi kita, nah di sini i itu sama dengan 0. K2 dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1 plus 1. Well, nah ntar diupdate lagi 1 2 pangkat 1 jadinya 2 i tambah i kurang dari sama tem. Tadi temnya berapa? 2 ternyata. Udah, maka langsung lanjut. Jadi kita tem itu kurang dari 0, dia nggak bakal bisa dikurang 1. Nah, langsung di print. Ini caranya. Cara kalau dia pakai dual. Oh, nggak ring. Ini 1. Nah, codingnya kalau nggak salah gini nih. Karena saya sudah jelasin banyak soal, Dre, mau jelasin nomor 3 nggak? Gimana? Nomor 3. Oke, boleh. Gua stop sharing ya. Boleh. Oke. Jadi gantian tadi nomor 3 ya? Iya, nomor 3, Dre. Oke. Nomor 3 itu BTW ini udah muncul belum? Udah. Ya, oke. Ini yang muncul PPT kan? Iya. Sip. Nah, di sini jadi di nomor 3 ini kita diminta untuk bikin
kalimat dan apa sih kalimat? Bukan, kita diminta untuk menginput sekumpulan teks. Ini berupa karakter iya, bisa karakter itu huruf ya, huruf kayak gitu. Terus bisa berupa kalimat, terus bisa berupa kata. Eh, Pertama kalian harus tahu dulu di sini karakternya itu di sini nggak dikasih tahu nih karakternya termasuk angka sama simbol kah atau gimana, nggak dikasih tahu. Yang jelas di sini kita pakai huruf aja ya. Karakternya itu satu huruf. Terus kata. Kalau di bahasa Indonesia tuh satu kata itu misalnya kayak gini. eh, Bekerja itu udah satu kata tuh. Berarti ya satu kayak gini dia tanpa titik gitu kan. Kalau kalimat adalah sekumpulan kata yang memiliki ini diawali huruf kapital sama titik kayak gitu. Itu syaratnya ya. Nah, jadi eh, kita ke codingan kita. Langsung aja. Mana bentar-bentar ya. Bukan yang ini. Maaf, maaf. Nah, yang ini. Contoh for each, cek karakter. Nah, jadi pada soal ini kita itu diminta inputan sekumpulan teks. Nah, untuk ngebikin untuk kita ngecek karakternya atau hurufnya itu kita harus punya dulu sekumpulan array. Array itu yang tadi udah dijelasin ya, variabel untuk menampung banyak tipe data yang sama gitu kan. Nah, di sini kita bikin string array. Fungsinya untuk kita nyimpen string karakter-karakter ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Kita simpan ke dalam array. BTW ini ada dua cara, nanti yang cara kedua aku jelasin dikit. Ya ini udah kita tampung ya ke dalam array. Next, kedua, kita harus bikin namanya temporary variable. Hah? Mana ini ya? Mana ini Andre? Bentar.
Mat, coba gantiin dulu, Mat. Oke, Lanjut, oke. lanjut. Yang tadi 3 ya? Right now, your entire screen. Mana tadi ya? Oh ini. Oh bukan, ini beda. Kita buat itu aja lah. Kita tadi. Oh ya, nah, sip. Nah, ini tinggal kita copy lagi. Cek karakter. Nih, tadi ya. Nah, ini kalau nggak muncul nih. Sip. Import class. Nah, di sini tadi ya, itu suruh apa sih soalnya tadi? Terus, kulihat dulu. Buatlah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menerima satu inputan kumpulan teks. Kemudian lakukan perhitungan berapa pertama jumlah karakter, jumlah kata, dan jumlah kalimat. Nah, dia kodenya itu seperti ini. Nah, ini itu fungsi untuk nampung ya huruf abjad lah dari A sampai Z yang jumlahnya 26. Nah, ini untuk nampung huruf. Ini untuk nampung berapa sih jumlah huruf, kalau ini nampung berapa jumlah kalimat, dan ini nampung jumlah kata. Nah, ini string huruf. Nah, huruf itu bakal kita ini sebagai inputan nih. One scanner next line. Nah, karena apa itu yang string itu, kalau kalian tahu ya, kalau kalian mau tahu, string itu dia array of char. Nah, array of karakter. String chars, karakter tadi mana nih? Ini string karakter. Nah, saat dicek inputannya, ini huruf tadi nih. Kita cek ini, cek apakah huruf sama dengan si karakter. Kalau iya, maka tampung huruf tambah 1. Dia bakal ngurang untuk setiap karakter ini. Nah, ini kan kita lihat nih ini bakal ngulang terus sampai si while dengan syarat huruf itu equal, itu isinya 0. Berarti kalau sampai dia ada 0 aja, langsung dia stop. Nah, selanjutnya dicek lagi tuh huruf. Misalkan tadi udah dapatkan huruf dari ini. Huruf itu, jadi panjangnya huruf string itu tipe data yang beda sama integer atau float. String itu tipe data kelas. Jadi kita bisa menggunakan, ada fungsi di dalam string itu namanya length, yang itu fungsi untuk menghitung panjang dari si string tersebut. Nah, kalau misalnya lebih dari 1, maka ya ini jalan. Ini kita cek dulu apakah huruf ada spasi dan huruf ada titik. Kalau ada ini dan ada ini, maka tampung kalimat, integer tampung kalimat tambah. Berarti ini fungsinya kalau misalkan kalau kalimat itu ada spasi, dia langsung dihitung sebagai kalimat. Nah, sampai dia huruf itu equals ke 0. Kita lihat soalnya lagi. Ya, jumlah kata, jumlah kalimat. Nah, bakal di print jumlah karakter, jumlah kata, dan jumlah kalimat. Kita coba run ya.
Kita coba nama akun yang dimasukin. Fontnya emang begitu. Wait, apakah yang terjadi? Ada apa ini? Tidak. Oh, ternyata. Coba kita tes nama Rahmat aja. Lah, apa yang salah ini? Kita lihat, apakah kita kurang mengcopy? Kita lihat nih. Tampung, oke, ya. Nah, udah, harusnya sih sudah nih. Di scanner, dia masuk. Oh, iya. Jadi, cara kerjanya sampai kita masukin 0 di ujung kata, berarti dia nggak bisa stop. Lah, baru. Yang salah atau ya pokoknya beginilah codingnya, nanti tunggu Bang Andre aja jelasin lagi. Karena ini codingannya Bang Andre. Jadi kalau, oh iya, kalau misalkan codingan kalian gak ada itu apa komen untuk ngejelasin ini apa, ke orang lain juga, kalau misal orang itu nggak ngerti, maka kayak aku nih, apa ini, maka lama orang tuh harus itu. Ini programming tips, selalu gunakan komentar di setiap apapun, bukan setiap apapun. Kalau ada proses yang kiranya emang butuh dijelasin, kalian kasih komen. Tuh Bang Andre tuh, DC katanya. Terus tunggu sampai Bang Andre on lagi. Kita akan tetap lihat codingan ini sampai Bang Andre terlihat join dengan kita lagi. Sambil kita mencoba apa kita sebutnya? Cuma untuk mengerti codingannya Bang Andre. Sorry, Nah, DC. tuh. Yuk, lanjut lagi, Andre. Gua stop sharing ya. Iya. Ya, oke. Sekarang udah kelihatan? Sudah. Sudah, Andre. Oke. Balik lagi ya. Tadi sampai mana? Pas gua DC. Halo? Coba jelasin dari awal lagi, Andre. Oh, oke. Dari awal ya. Jadi di sini scanner kalian udah tahu buat apa kan? Buat inputan. Nah, di sini karena kita mau ngitung huruf atau karakter, mana tadi soalnya. Nah, ini kita mau ngitung jumlah huruf atau karakter, terus mau ngitung jumlah kata sama mau ngitung jumlah kalimat. Kita perlu yang namanya kumpulan karakternya dulu. Gitu, karena si Java nih bingung kalau kita nggak ngumpulin dulu karakter yang mau kita maksud itu yang mana. Nah, di sini aku nggak ngerti nih, maksudnya dosen itu dia minta karakter termasuk simbol sama angka kah atau cuma huruf doang. Kalau ini aku buat huruf doang. Jadi tadi kan dikasih tahu ya,
array itu adalah variabel untuk menampung beberapa variabel atau banyak variabel lainnya yang memiliki tipe data yang sama. Contohnya kayak gini. Ini kita punya namanya string array. String array namanya karakter. Nah, string array ini itu punya banyak string lain. Ini kita sebut sebagai array elemen. Jadi setiap satu ini A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ini artinya kita punya string elemen kayak gitu. Pokoknya ini kita sebut elemen, ini kita sebut sebagai array-nya. Nah, kita itu butuh ini juga namanya temporary variable. Temporary variable ini adalah container atau penampung. Di sini fungsinya untuk kita nge-count gitu, ngitung seberapa banyak kita input si entah karakter, entah kalimat ataupun kata kayak gitu. Terus ini kalian harus set dulu sebagai 0. Emang kayak gitu karena kita mau menjumlahkan atau mau ya kita pengen melakukan operasi di dalamnya, operasi matematika. Jadi harus kalian inisialisasi dulu sama 0. Nah, ini aku bikin sesuai sama soal TP kalian yang dulu pernah ada. Kalian diminta untuk input angka sebanyak-banyaknya, terus kalau si Dira ngetik 0, nanti program baru bakal berhenti kan, baru bakal berhenti ngejumlahin. Nah, aku bikin sama kayak gitu, soalnya ini soalnya, karena ini soalnya tuh nggak ngasih tahu stoppernya tuh apa, gitu. Sedangkan untuk ngitung kayak gini, kita butuh stopper. Nah, kita jadinya pakai dual karena kita mau melakukan dulu inputan kita, baru kita ngecek inputannya 0 apa bukan, kayak gitu. Nah, langsung aja ke implementasinya dulu, biar kalian paham. Di sini aku masukin A, B, C, spasi, E, A. Saya, Andre, titik, saya, 0. Nah, gimana kita bisa dapat jumlah karakter itu 5, jumlah kata itu 1, dan jumlah kalimat itu 1? Nah, kita dapat itu dari sini. Jadi, dual dengan syarat huruf tidak boleh sama dengan 0. Jadi, dia akan melakukan operasi looping selama inputan kita itu hurufnya bukan 0. Kayak gitu, simpelnya. Nah, kita input hurufnya. Yang pertama kita input itu A. Pas kita ketik A, itu program bakal ngejalanin. Jadi kita ketik A, terus kita enter. Nah, pas di enter itu, program ngejalanin dualnya. Nah, dualnya ini, karena ini bukan sama dengan 0, karena kita masukinnya A, dia ngecek ke body dual yang pertama, yaitu for loop. Ini for each ya, kita pakainya for each. Nah, for each ini kayak yang tadi udah dijelasin, ini adalah deklarasi variabel kita, variabel alias istilahnya, karena ini kita gunakan untuk alias dari elemen kita ini, kayak gitu. Jadi string chars di sini adalah entah A, B, C, D, E, pokoknya semua elemen ini kita sebut sebagai chars. Yang kita ambil dari karakter, cara bacanya gitu. Jadi kita lakukan looping tiap elemen yang kita ambil dari karakter, dari array-nya, kayak gitu. Kita ambil elemen dari sebuah array. Nah,
kita lakukan pengulangan dengan syarat kalau input kita yaitu huruf nih A. Kalau A ini equals ignore case itu artinya sama dengan charge nih, sama dengan elemen yang di sini, kita lakukan incremental update. Incremental update itu adalah ini kita tambah 1 jadi 1 kayak gitu hurufnya. Nah, di sini kalian bisa pakai equals ignore case, kalian bisa pakai equals. Bedanya, kalau kalian pakai equals, ini kalian masukin hurufnya harus huruf kecil semua, karena di sini array kita huruf kecil semua. Tapi kalau kalian pakai equals ignore case, kalian mau masukin huruf kecil atau mau masukin huruf besar kayak gini, huruf kapital, it's not problem. Nah, kita oke, ini udah kecek ya kan. Nah, karena ini udah kita plus, kita udah kelar di sini, udah masuk ininya indikasi yang pertama, pengetesan yang pertama. Sekarang cari di pengetesan yang kedua. Kita cek di yang eksperimen kedua. Nah, di yang kedua ini huruf length harus lebih dari 1. Jadi ini lengthnya masih 1 nih ya kan, panjang hurufnya cuma 1. Jadi nggak bakal dieksekusi. Ini out, langsung masuk dual yang kedua. Karena dia bukan sama dengan 0, jadi kita lakuin lagi. Dia minta inputan lagi nih. Nah B kita cek lagi, masuk ke for. Bener gak? Sama kayak yang ada di karakter. Salah satu elemennya. Ternyata benar, ada. Kalau ada, kita lakukan incremental update lagi. Kita plus, jadi 2. Kita cek lagi, B itu lebih dari 1 enggak? Ternyata cuma 1, ini enggak masuk, jadi out. Terus dia ngecek di situ, inputan kita kan bukan sama dengan 0 nih, jadi dia minta input lagi. Kita input lah C, sama, dia bakal ngetes di sini, ini jadi 3. Terus masuk sini, out, karena bukan sama dengan 0, dia balik lagi ke atas, ke for lagi, ke inputan lagi. Dia input spasi masuk ke sini enggak, masuk ke sini juga enggak. Jadi karena masih bukan sama dengan 0, karena ini cuma spasi, balik lagi minta inputan sampai A. Sampai A itu 5, sama prosesnya. Nah, udah nyampe A, dia karena masih selain 0 ya kan, dia ngecek lagi, dia minta inputan, aku tulisnya saya Andre. Nah, di sini benar gak sih huruf sama dengan anggota yang ada di string array? Ternyata enggak, karena ini udah berbentuk kumpulan huruf ya kan. Berarti ini kita skip. Kita masuk ke yang percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua dia cek nih, bener gak sih hurufnya lebih dari 1 panjangnya? Ternyata bener tuh. Kan di sini banyak nih, ya kan? Nah, terus dia masuk ke pengecekannya, kondisi pertama. Ini namanya nested if di sini. Nah, masuk ke kondisi pertama, dia cek, benar gak hurufnya mengandung ya, contains kan mengandung ya, contains spasi, benar. Cek juga hurufnya mengandung titik kah? Ini masuk, kita lakukan incremental update di kalimat. Jadi 1. Aduh, jadi 1 kayak gini. Lanjut.
karena dia nggak masuk else, ya kan, karena if-nya udah dijalankan, else itu nggak termasuk. Langsung masuk ke pengecekan. Huruf bukan sama dengan 0. Jadi balik lagi, dia minta huruf lagi, dia minta inputan lagi. Kita input saya. Saya nggak masuk dong ke sini jelas, karena ini udah lebih dari 1. Lanjut, masuknya ke sini. Nah, di sini dia cek, saya mengandung spasi? Enggak. Saya mengandung titik? Enggak. Jadinya kita lakukan yang else. Kita eksekusi yang else dengan incremental update untuk tampung kata. Sekarang tampung katanya 1. Karena masih belum sama dengan 0, kita lakukan ke sini. Inputan lagi. Kita ketik 0. Nah, pas kita ketik 0, di sini nggak masuk ya kan, karena nggak ada di sini 0. Di sini juga salah. Dia ngecek apakah inputan kita bukan sama dengan 0, ternyata ini 0. Nah, kalau 0 udah dualnya kelar. Dualnya kelar, kita eksekusi yang ini. Nah, terakhir tampil huruf ini, tampung huruf, nilainya berapa? 5. Outputnya jadinya 5. Jumlah kata, tampung katanya berapa? Outputnya 1. Berarti di sini outputnya 1. Tampung kalimatnya juga sama, di sini 1. Jadi outputnya 1. Kayak gitu. Jelas? Sok. Mungkin ada pertanyaan? Tadi yang biner udah ya? Sudah, Andre. Yang biner. Oke, siap. Udah, itu aja sih. Next-nya mungkin ada pertanyaan. Sok ada pertanyaan atau apa gitu. Atau aku nggak kayak gitu Kak caranya gitu. Sok. Kalem. Kalau bingung bilang ya. Misalnya kayak, soalnya ini kan string kalian belum iniin ya. Belum diajarin katanya. Array maksudnya. Oh iya, aku mau nanya. Kalian assessment kapan? Minggu ini kah? Minggu depan, Kak. Minggu depan. Oh, masih minggu depan. Oke, siap. Kak, bedanya array sama array list. Wih, udah nanya array list ya. Anjay. Array list itu nanti kalian belajarnya di semester 2. Tapi kalau udah ngerti bagus. Jadi, kalau array, itu kita inputnya harus pakai yang namanya for loop. Kayak gitu. Sama sih sebenarnya, kita harus pakai for loop. Cuma kalau array itu dia statis bentuknya. Ngerti kan, statis itu artinya diem kan. Nah, kalau array itu dia udah ditentuin indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita nginputnya itu manual kalau kita pakai for loop. Kayak yang tadi ada di mana di sini. Aku kasih tahu. Mana ya? Aku buatin aja mungkin ininya. Ini BTW ini supplemental aja ya, supplemental log. Jadi kalian nggak usah pahamin dulu karena ini nggak bakal sekarang kok. Ini semester 2. Nah, kalau di array itu kalian kalau mau nambahin caranya harus kayak gini. Kalian tentuin dulu ini inputan pertama ini adalah panjang array-nya. Misalnya aku mau 3. Kita jadi isi array-nya panjangnya itu 3. Terus kita lakukan for. Tadi array itu sistem kerjanya mana tadi? Nah, ini sistem kerjanya anggota pertama itu indeks 0, anggota kedua itu indeks 1, anggota ketiga itu indeks 3. Indeks 2, maaf, indeks 2. Jadi di sini aku nge-looping 0 sampai 2. 0 sampai di bawah 3, 2 kan.
0, 1, 2 gitu. Caranya harus kayak gitu. Jadi 1, 2, 3. Nah, makanya isi array-nya 0, 1, 2, 3. Beda sama array list. Kalau array list itu nanti kalian bakal diajarin. Kalian bisa nginput itu kalau array list secara bebas. Bahkan isinya bisa kita update. Misalnya tadinya isinya 1, 2, 3. Kita mau update jadi 3, 4, 5 ya. Ntar selebihnya lihat surprise lah di semester 2. Jangan dulu pusing sekarang lah. Bagus nih pertanyaannya. Terus di kasusnya kayak gimana? Ya itu nanti aja ya yang array list. Mungkin ada pertanyaan lain dari yang lain? Atau kakak-kakaknya mungkin? Billy, Rahmat, Fitri, sok-sok. Di luar ini juga nggak apa-apa. Kalau di luar for loop dan array ini santai. Sok-sok ada pertanyaan lagi nggak? Kapan pakai for each, kapan pakai for loop? Udah mungkin ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada bilang aja nggak apa-apa, nggak harus tentang ini kok, kalem. Nah, kalau semester 1 saya masih mabuk, wajar apa harus lebih keras lagi? Gini sih, kalau jujur nih ya, aku juga baru paham IMA segala macam codingan itu di semester 2. Semester 1 emang pasti masih mabok, soalnya masih baru, masih fundamental, dari kalian nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dikasih for loop gitu-gitu, pusing kan. IMA aman, Iqbal aman, kalem. Aku juga kayak kamu. IMA tuh ada nggak di semester 4, semester 3, semester 2 ada, tapi namanya bukan IMA. Ntar kalian belajar lagi lanjutannya ISD namanya, implementasi struktur data. Di situ kalian bakal pelajarin kayak tadi itu yang ditanyain Lucky. Ada array list, itu Java collection, itu untuk ngehubungin satu kelas sama kelas lain. Misalnya kalian punya objek namanya mahasiswa sama jurusan. Kan jurusan itu punya banyak mahasiswa, ya kan? Nanti situ udah mulai kalian bikin kayak database tuh di situ, kayak bikin basis data. Ada ini sampai semester 3, sampai PBO. Kak izin bertanya, adakah perbedaan signifikan antara well sama dual? Ganti dosen nggak? Ya, kemungkinan ganti dosen sih. Soalnya biasanya kalian dapat dosen itu sekali seumur hidup. Biasanya kayak gitu. Biasanya kalian dapat dosen itu sekali seumur hidup, kecuali nanti yang mau pro mungkin. Kalian mungkin mau pro bisa ketemu Pak Indra lagi. Nanti di semester 4 sama 5 itu. Oh, yang takut. Tadi ya, perbedaan signifikan well, dual, for. Oke. Yang paling kerasa. Gini. Kalau for ya, kita start dulu dari for. Ini aku bikinin contoh masalah ya kan. Contoh problem. PSVM. Contoh problem. Kalau kalian kalau pakai for, kalian harus udah tahu apa yang kita mau cari gitu. Misal sini aku mau ngeprint
mau ngecetak 1 sampai 5. Ini aku bagusnya pakai for. Karena ya udah pasti 1 sampai 5 itu 1 2 3 4 5, kecuali ini aku ganti jadi 1 plus sama dengan 2. Artinya lompat 2 gitu kan. Kalau lompat 2 hasilnya kayak gini. Bukan yang ini. Nah, kalau lompat 2 ini kayak gini kan. Tapi intinya kita udah tahu dong. Kalau pakai for itu kita harus udah tahu syarat dan ketentuannya mau kayak gimana. Kayak gitu. Kalau kalian pakai dual itu sama kayak contoh kasus yang kayak tadi. Yang mana. Ini kita bagusnya pakai dual. Loh, kok pakai dual? Karena kita mau masukin dulu inputannya. Dan inputannya itu kan sesuai pendapat kita gitu. Kita mau masukin A, B, C, atau mau masukin sebanyak-banyaknya sampai kita ngetik 0. Pokoknya kalau inputannya nggak pasti atau apa yang kita mau cek itu nggak pasti, kalian gunakan dual atau while. Kayak gitu. Itu doang perbedaannya. Paling kalau ngebedain while sama dual yang susah. Bedain while sama dual itu harus pakai logika gitu. Bedainnya gitu. Kalau pakai dual itu sama kayak yang kemarin udah pernah diajarin. Jadi kalau kalian baca soal, kalian pikirin dulu. Kalian mau nonjok dulu atau baru ngecek dulu yang kita tonjok siapa. Kayak gitu. Itu dual sama while. Itu emang susah sih. Sampai sekarang aku juga masih bingung kadang implementasinya. Kadang ketuker gitu. Kalau for ya udah jelas. Beda sendiri dia. Kalian nggak ngeluh sistem dasar komputer kah? Ke siapa? Ke tim. Oh, sistem dasar komputer. Patri. Ya, iya Patri. Ini kakak tingkatnya gimana? Ayo, yang KPKK. Ya, Pasti yang pro-nya juga nggak pada ada. bilang ini. Tuh kan? Gitu cuy. Gak ada yang paham. Kenapa sih Pak Indra? Pak Indra tuh enak sebenarnya. Dia tegas. Cuma itu doang. Dia tegas. Tapi enak cara ngajarnya. Kalau kalian ikutin apa kata dia tuh ngejelasin dari nol banget, dari dasar. Makanya dia tuh tegas. Soalnya IMA ini kan syarat buat nanti kalian semester 2, semester 3 sampai semester 5 mau pro. Mau pro tuh Android. Kalian ngoding Android tuh pakai dasarnya tuh IMA. Kalau kalian IMA-nya kurang ya kalian nanti ke depannya juga kurang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya nanti di ISD di semester 2 sama semester 3 kalian baru bakal ngalamin kok apa yang dimaksud sekarang. Ikut kata mati aja. Itu aja sih. Yang ada yang mau sharing-sharing lagi. Gitu. Ini sharing-sharing juga nggak apa-apa sih. Mumpung besok praktikum kan. Nah iya, rajin jawab. Oh ya, sama ini. Sama apa namanya, kalau kalian pakai Google Classroom gitu, dia tuh hafal sama muka-muka yang ini muka-muka yang aktif di kelasnya. Jadi saranku kalian pakai profil fotonya tuh foto kalian, aman tuh nilai, serius. Tapi ya gitulah, harus aktif kalian ya. Paling tinggi bisa B sih. Ya paling tinggi aku juga B soalnya. Ada sih yang A. Orangnya nggak ada di sini tapi. Iya sih bener.
Top, mau nanya apa lagi ya? Yo, bebas, kalem. Belum sidang. Oh ya, asesmen minggu depan ya. Berarti kalian nanti bakal diajarin yang kayak tadi itu ngecetak apa bintang-bintang di langit, yang kayak tadi itu bintang-bintang. Itu nanti kalian bakal pelajarin bintang-bintang tadi itu. Itu yang tadi diajarin itu namanya apa ya? Nested for. Nah, itu nested for. Iya cuy, ngambil itu nanti kita ngambil bantal. Kalau online tuh bisa pakai bantal cuy. Kalau offline lu mau bawa ke kelas nggak bisa tidur di kelas. Ya, jadi bintang-bintang itu perlu kalian itu pahamin dengan baik gimana caranya ngejalanin si for loop double gitu kan. For loop, ngegendong for loop itu penting. Itu pasti keluar itu di assessment, aku yakin. Terus if else itu kalian pelajarin yang kayak bentuknya itu ngegendong juga. If else itu yang ngegendong itu yang kayak gimana tadi, cek karakter. Nah, kayak gini. Ini kan dalam if ada if else. Nah, ini penting. Ini prinsip hidup. Kalau kalian mau hidup IMA, ya kan? Assessment. Ini prinsip hidup. Nested if. Sama kayak tadi, for loop juga. Itu prinsip hidup. Dual paling pelajarin, bedain soal yang harus pakai dual yang mana, yang pakai while yang mana. Biasanya bisa kalian pikirin pakai ini sih, pakai logic kayak gitu mah. Gitu aja. Sama note, kalian jangan bikin dosen marah ya. Bahaya kalau mau assessment soalnya. Kalau udah ngetik masuk mata. Masuk marah. Kalau udah ngekick, iya termasuk itu. Oh, boleh. Ntar di iniin, di share mungkin. Tunggu ya. Iya, nanti aku share codingannya dalam bentuk GIS ya. GIS. Aku masukin GIS dulu ya. Ya itu kalian pahamin ya codingannya. Array nanti aku nggak tahu kalian array diajarin minggu depan kah atau minggu ini, nggak tahu. Pokoknya urutannya itu for array, for each. Jadi nanti array-nya kepotong tuh for each. Itu nanti kalian bakal belajar yang namanya array 2 dimensi. Kalau array 2 dimensi nggak tuh? Udah kayak film. Nih, aku tunjukin ya sedikit. Ini namanya array 1 dimensi. Karena cuma satu. Kalau nanti kalian ada array 2 dimensi itu bentuknya kayak gini. Jorok banget parah. Nih, ini 2 kayak gitu. Itu nantilah adanya. Jadi sini new string double gitu kan. Nah, nanti di sini masukin input 1 sama input 2. Jadi nanti ya ini dipakai buat inputin ini biasanya apa namanya inputan 1 dan inputan 2 biasanya kayak gitu. Kalian mau masukin 2 jenis masukan berbeda itu pakai input 1 dan input 2. Ntar ini tapi nggak bakal aku singgung dulu, takut kalian pusing gitu.
Apalagi sok kalau mau open mic juga boleh kok. Kalau forum bebas. Tunggu ya, ini aku iniin ya. Aku coba share di GIS ya, bentar ya. Biasa aja. Santuy. Selama nggak macam-macam sama dosen aman. Ya boleh, yang mau nanyain IMA langsung aja kalem. Kalau nanyain tuh emang sebenarnya lebih enak di Meet soalnya. Aku bisa nge-share screen gitu. Sok-sok kalau mau nanya apa gitu. Kalem, bebas. Prinsip hidup pas IMA gitu kan. Gimana biar aman. Kalem itu juga boleh. Apa lagi? Nggak harus for each gitu. Ya di sini mumpung banyak cutting kalian, ada 3, 4 mah. PBO. Nah kalau nanyain yang tinggi-tinggi kayak PBO itu apa, ini apa, itu sama Kak Fikri itu dia jago. Fikri Farezi. Saya mau nanya buat yang IMA itu nyari di mana ya? Oh iya, soal IMA. IMA tuh gimana ya latihannya ya? Kalau ya orang beda-beda sih soalnya. Kalian tuh apa ya? Pokoknya ada tipe yang suka soal susah, ada yang suka soal gampang kayak gitu kan. Nah, kalian bisa nyoba-nyoba cari-cari soal sendiri gitu, cari aja algoritma dan pemrograman. Cari aja kayak gitu. Cari aja algoritma dan pemrograman. Soal algoritma dan pemrograman. Itu cari aja di Google pasti banyak. Itu pertama. Kedua, jangan dikasih hacker rank sama CodeWars dulu cuy. Modar. Paling buat yang suka yang agak rumit kayak gitu, yang mau nyoba-nyoba soal-soal bentukannya kayak soal asesmennya Pak Indra, itu kalian bisa ke lx.toki.id. Ini Pak Indra tuh rata-rata ngambil soalnya konsepnya itu mirip sama yang di tlx.toki. Ini tuh dia tuh sering ngambil soal-soal yang kayak CP, competitive programming. Jadi kalau kalian bisa, kalian tuh setara sama yang ngerjain Gemastik tahun lalu kayak gitu sebenarnya. Dia sering ngambil mirip kayak gitu soalnya. Aku juga sering nemu mirip soalnya. Mostly. Kalau untuk soal-soal TP sih enggak. Oh iya, GIS tadi ya. Untuk yang tadi minta codingan, ini ada yang bilangan biner ya. Bilangan biner sama satu lagi itu tadi apa namanya? Karakter. Ntar itu aku add terus. Itu bisa kalian pelajarin di situ. Kalau butuh soalnya bilang aja. Atau kalau mau responsi ini, misalnya kalian mau responsi dadakan gitu ya, langsung iniin aja ke sini. Tuh aku ada WA, ada line tuh. Kalau mau responsi dadakan ya kan, just in case kalian dikasih soal latihan tugas, bentar lagi mau assessment, pusing.
Jangan sampai depresi aja. Ada lagi mungkin apa? Ini beban hidup dunia atau apa? Iya ya. Oh ya, tadi katanya anak dari 02 ada yang mau responsi ya. Sekalian aja tanyain di sini kalau mau. Nggak apa-apa, tanyain aja, nggak apa-apa, kalem. Sharing aja. Mereka mau ya udah, kalau nggak ada atau malu nanya di sini ya kan, ya kak, saya dari 02, ini teman-teman saya yang cewek pada bingung jelasinnya tuh. Ya ya jangan gitu dong, jangan bilang top global, layang gue ya, nggak lah, canda. Tanyain aja tuh, bisa chat aja kalem 24 jam. Pokoknya kalau mau minta responsi malu di sini, tanyain aja nggak apa-apa. Udah mau persiapan assessment ini. Ya sok-sok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku tutup ya. Thanks buat yang udah datang. Makasih yang udah nanya, yang udah ikut aktif di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Santuy. Oh iya, jangan lupa kalau mau absen di sini buat itu, buat apa, feedbacknya juga buat Andre. Pik yang PKM udah nggak? Oh, Yang PKM. PKM. Oh iya, PKM. Jangan apaan? PKM. Ya, silakan Dok. Ya benar ya, ini Ando mau ngasih tahu pemberitahuan soal PKM. Oh ya, kalem-kalem yang mau. Ya, Kalau- Ntar. Udah. Wah, aku sih yang jelasin. Yusuf mana Yusuf? Ya orangnya nggak ada. Jangan pada live dulu dong. Bentar. Oh, ya? Bentar. Ada yang mau disampaikan. Seputar ada yang wow gitu. Oke lah. Itu kepotong lagi chatnya. Oh di sini aku lupa. Nah jadi gini, kan ada di tiap tahun tuh ada namanya PKM ya. Ada lomba namanya PKM. PKM itu aku lupa singkatannya. Ya itulah, tahu sendiri kan. Pekan kreativitas mahasiswa, Andre. Masa lupa. Nah itu ya. Ya itulah. Ya pokoknya ada PKM. PKM itu kalian bikin istilahnya proposal atau karya tulis itu banyak divisinya. Ada GT, gagasan tertulis, ada teknologi. Nah ini di presenting nih tuh. Sorry kalau burem ya. Tuh jadi di sini kita Imadira tuh sama Chevalier itu ngadain yang namanya coaching. Jadi kalau kalian punya ide atau mau join ke PKM, kalian punya ide tapi bingung mau ngapain, mau ngembangin gitu. Udah ada lah timnya gitu. Kalian ini aja ikut di link yang ada di situ, di mana bit.ly PKM RPLA 2020. Nah coba daftar di situ aja, gak apa-apa. Mau namain Dre? Sok. Jadi PKM ini merupakan ajang kegiatan kompetisi yang dilakukan oleh Ristek-Dikti. Ini acaranya ini 1 kali setahun. Itu yang ikut lombanya itu seluruh Indonesia. Jadi ntar tahapannya itu
kalian buat tim dulu gitu. Cari tim yang memang yang mau ikut lomba. Terus cari apa yang mau kalian ambil. Misalnya itu penelitian, ada pengabdian masyarakat. Nah, ntar kalian disuruh buat proposal, terus nanti di situ jelasin di proposal itu apa yang bakalan kalian buat gitu. Terus selain yang coaching nanti dari Ceva sama Madira, ntar ada yang latih itu langsung dari FIT-nya gitu. Jadi kalian nggak bakalan daftar lomba, nggak bakalan ditinggal. Ada yang handle bantu. Misalnya dari FIT itu biasanya ada melakukan coaching itu sekali seminggu biasanya. Dan kalau seandainya kalian lulus dari Ristek-nya, kalian bakalan dibiayai untuk proses pembuatan project kalian itu gitu. Kalau kami sih tahun lalu itu kewajibannya, Andre, yang waktu mata kuliah apa? Literasi TIK. Politik. LTI. Ya. Itu suatu kewajiban bagi kami. Ya. Kewajiban dari prodi. Dan ini juga ada apresiasinya nanti kalau kalian ikut daftar ini. Ada apresiasi dari prodi. Mungkin itu aja. Apresiasi itu ngapain, Dok? Misalnya nih, yang ikut lomba, apresiasi prodi itu ada 3. Lomba, sertifikasi, sama magang. Misalnya nih, aku ikut sertifikasi dari Huawei nih, tentang jaringan. Aku lulus sertifikasinya, maka aku bisa mengajukan ke prodi. Siapa tahu prodi menyetujui. Misalnya nih, aku nilai mata kuliah Jarkomku jadi A gitu, kayak Andre. Dia kan lulus apa di coding tuh. Dia itu mata kuliah untuk Android-nya udah auto A gitu. Jadi gak usah kuliah lagi ya? Iya, nggak usah kuliah lagi untuk mata kuliah itu. Pasti ada apresiasi prodi. Mungkin di antara kalian juga ada yang kayak gitu kok. Kalau kalian ikut ini. Apalagi kalau menang. Wah, kalau menang udah deh. Nama kalian bakalan best student di Telkom. Tuh, jadi tarik bentuk kelompok, cari judul kalian yang semenarik mungkin dan yang sekreatif mungkin itu. Ntar bakalan dipandu sama EVT-nya gimana proses penyusunan proposalnya, apa yang harus diperhatikan, template-nya juga ada dikasih kok. Ada yang mau temen lagi nggak? Bang, kalau ini terakhir pendaftarannya kapannya? Terakhir pendaftarannya ya? Iya, Bang. Ya. Udah ada sih belum, Dre, untuk pendaftarannya. PKM belum ada kan? Belum ada karena kita masih masih nge-coaching dulu persiapan. Kalau nggak salah sih startnya ini bulan besok deh. Oh, ini ada batas pendaftarannya 24 Oktober ya. 24. Kalau untuk itu yang batas... billing ini. Ntar kita infoin deh gimana kita ini. Ya. PKM nih. Biasanya Pak Ramadi sering ngepost tuh tentang PKM. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Oh ya, kalau kalian mau ikut timnya dari luar, sebenarnya juga bisa. Jadi, tapi karena ini yang ngadain coachingnya itu dari kita, paling yang bakal di coaching yang kaliannya aja. Untuk anggota tim yang lain mau ikut mau enggak ya boleh, bebas sih, karena ini wajib buat yang kitanya aja kayak gitu. Oh iya, info lagi nih, PKM itu merupakan lomba yang bergengsi ya Telkom. Ada 3 yang bergengsi kalau khusus PPT. 1 Gemastik, 2 PKM, sama 3 Olivia. Itu yang paling bergengsi tuh. Yang tiap tahun pasti ada. Saya nggak ikutan gitu. Nah, ya udah, itu kan. Ya mungkin itu aja. Nggak ada info lagi kan? Oke lah, kalau nggak ada. Yuk, absennya diisi. Ntar Chevalier, oh ya nanti kan tanggal 24 nih perkiraan itu bakal ada ini ya, sharing lab.
Ntar Chevalier ada di situ tuh. Datang aja kalau mau yang tahu apa itu Chevalier. Mungkin cukup sekian ya berarti. Yang belum isi daftar absen tuh ada di situ. Oke. Aku balikin ya ke MC. MC belum balik kan? Ya, belum. Nah, aku balikin ya. Udah nih. Masih direkam ya? Ya, udah. Jadi sekian ya, terima kasih yang udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa. Tar lupa matiin filter gue. Ngapain, Dre? Pantas udah nyalain kamera. Habis TKN. Ya. Tadi siang. Kayak itu matiin gue reknya. Dre, Ya, udah. Apa? Bang,